Kita sekarang hirup PSBCA. Ini ada suatu, maka kita harus di ruang tertentu. Stay tune. Dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.007 waktu Indonesia, 10.07 waktu Indonesia Barat. Pemegang saham, wakil pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Pemulihan perekonomian Indonesia selama tahun 2022 terus berlanjut. Peningkatan aktivitas ekonomi dari sisi konsumsi, kegiatan usaha, dan juga investasi menjadi penopang pertumbuhan ini. Hal ini sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat, kuatnya kinerja ekspor yang berbasis komoditas turut memberikan dukungan terhadap proses pemulihan perekonomian Indonesia. Perseroan berhasil memanfaatkan momentum dengan mencatatkan kinerja usaha yang solid pada acara pertama rapat ini, yaitu laporan tahunan 2022. Pemegang saham, Bapak Ibu Wakil Pemegang Saham, Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk, serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya selaku Presiden Direktur menyampaikan ringkasan penting atas laporan tahunan PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) untuk tahun buku 2022 dan ketahanan perekonomian nasional setelah peraturan pembatasan mobilitas dilonggarkan seiring meredanya pandemi COVID-19 yang bertransisi ke endemik, serta bangkitnya optimisme konsumen dan bisnis. Perekonomian Indonesia juga tetap kondusif meskipun ketegangan politik global membayangi perekonomian di berbagai negara yang disertai dengan kenaikan harga energi dan pangan. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas dan energi tercermin dari surplus perdagangan besar 54,5 miliar dolar Amerika. Di tengah tingginya ketidakpastian, Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun 2022, yakni mencapai 5,3%. Kondisi ini tidak lepas dari peran pemerintah yang menerapkan beberapa kebijakan fiskal strategis untuk menjaga postur keuangan negara kita. Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian tingkat suku bunga dan melakukan sejumlah operasi pasar terbuka untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Industri perbankan membukukan kinerja positif ditopang oleh permodalan yang kokoh. BCA berkolaborasi dengan mitra strategis serta berinvestasi pada inovasi layanan digital secara berkesinambungan untuk memperkuat ekspansi ekosistem bisnis kita. Sejalan dengan akselerasi digitalisasi yang terjadi di tahun 2022, BCA telah menambahkan beberapa fitur pada MyBCA, mengembangkan aplikasi merchant BCA, meluncurkan fitur QR cross-border yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran di luar negeri dengan menggunakan mBCA. Saat ini, QR cross-border melayani transaksi di Thailand dan kedepannya akan terus dikembangkan di negara-negara lain.
dan lebih tinggi dari pertumbuhan industri. Panjang tahun 2022, pemulihan permintaan kredit lebih merata jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada seluruh segmen, mulai dari korporasi, komersial, UKM, hingga konsumen. Tingkat penggunaan kredit juga meningkat di berbagai sektor kredit. BI telah menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7 hari repo secara bertahap dengan total sebesar 200 basis point menjadi 5,5% di akhir tahun 2022. BCA merespons perubahan tersebut secara hati-hati, mengingat pelaku bisnis harus menghadapi beban biaya bahan baku yang lebih tinggi akibat inflasi dan kurs. Kami melihat bahwa peningkatan suku bunga kredit dapat mengakibatkan risiko kredit macet, terutama ketika debitur masih berada di tahun pertama pemulihan pasca pandemi. Tetap terjaga dengan loan at risk atau LAR, termasuk kredit yang direstrukturisasi, menunjukkan perbaikan. LAR membaik menjadi 10% dari tahun sebelumnya sebesar 14,6%. Sejalan dengan portfolio kredit yang direstrukturisasi, berangsur-angsur kembali ke pembayaran yang normal. Sepanjang tahun 2022, BCA juga tidak menerima permintaan restrukturisasi kredit secara material. Namun demikian, kami melihat beberapa sektor tertentu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemulihan, seperti sektor pariwisata maupun tekstil. G20 yang berlangsung di bulan November 2022, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai emisi gas rumah kaca yang lebih rendah karbon. Secara aktif kami mengupayakan kegiatan operasional bank yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility Bakti BCA, kami juga berkomitmen untuk membawa dampak positif masyarakat yang mencakup bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, filantropi, dan kesehatan. Saham, wakil pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, berikut adalah kinerja keuangan tahun 2022. Sebagaimana telah audit oleh kantor akuntan publik, Tanu Direja, Bibisana, Rintis dan rekan, firma anggota jaringan global PwC. Total aset tumbuh 7% menjadi 1.314,7 triliun rupiah. Total portfolio kredit meningkat 11,7% menjadi 694,9 triliun rupiah, dengan rasio loan at risk atau LAR membaik menjadi 10%, disebabkan oleh debitur yang direstrukturisasi yang usahanya telah kembali normal. Tumbuh 29,6% menjadi 40,7 triliun rupiah pada tahun 2022, dengan ROE dan ROI masing-masing sebesar 3,2% dan 21,7%. Ekuitas meningkat 9% menjadi 221,2 triliun rupiah, dengan rasio kecukupan modal atau R secara konsolidasi tercatat sebesar 26,8%. Fundamental saham King BBCA sangat solid. Kalian tertarik sebagai investor retail? Disclaimer ya,